Pemerintahan demokrasi liberal. Kompetensi inti memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi dasar mengevaluasi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Materi pokok kehidupan politik dan ekonomi pada masa Kabinet Burhanuddin. Indikator menjelaskan kehidupan politik dan ekonomi pada masa Kabinet Burhanuddin. Tujuan pembelajarannya ada dua, yaitu untuk mengetahui keadaan politik pada masa Kabinet Burhanuddin dan untuk mengetahui perkembangan ekonomi pada masa Kabinet Burhanuddin. Peta konsep dapat kita lihat sebagai berikut. Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap, penyelenggaraan pemilu 1 untuk DPR dan konstituante, pengendalian inflasi, bubar karena menyerahkan mandatnya kepada pemerintah. Program kerja 1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah GZ, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. 2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru. 3. Memerintahkan polisi militer untuk menangkap Mr. Joy Gondokusumo atas kasus korupsi di Departemen Kehakiman. 4. Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi. 5. Perjuangan pengembalian Irian Barat. 6. Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga. 7. Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi. 8. Meneruskan perjuangan pengembalian Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. 9. Memperkembangkan politik kerjasama Afrika-Asia berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian. Hasil kerja menyelenggarakan pemilihan umum untuk anggota-anggota DPR, perjuangan diplomasi menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia Belanda, pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer, terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin, berhasil mengembalikan wibawa pemerintah terhadap Angkatan Darat dengan menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel A.H. Nasution sebagai staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955. Ekonomi 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan FINEK yang berisi persetujuan FINEK hasil KMB dibubarkan, hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral, hubungan FINEK didasarkan pada undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak. Politik sistem multipartai. Dampak positif 1. Menghidupkan suasana demokratis di Indonesia. 2. Mencegah kekuasaan presiden yang terlalu besar karena wewenang pemerintah dipegang oleh partai yang berkuasa. 3. Menempatkan kalangan sipil sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan pemerintahan. Dampak negatif 1. Sejumlah partai cenderung menyuarakan kepentingan kelompok sendiri, bukan banyak rakyat. 2. Adanya kecenderungan persaingan tidak sehat, baik dalam parlemen maupun kabinet yang berupa saling menjatuhkan. Pemilihan umum. Hasil pemilu 1 memunculkan 4 partai terkemuka yang meraih kursi terbanyak di DPR dan konstituante, yaitu pertimbangan perolehan kursi DPR hasil pemilu tahun 1955 tahap 1. 1. Masyumi 60 kursi, 2. PNI 58 kursi, 3. PKI 32 kursi, 4. NU 47 kursi, dan partai lainnya memperebutkan sisa 75 kursi. Pemilu 1955 dilaksanakan 2 kali, pemilu 1 memilih anggota DPR, pemilu 2 memilih anggota konstituante, hasil PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Pertimbangan perolehan kursi konstituante hasil pemilu tahun 1955 tahap 2, PNI 199 kursi, Masyumi 112 kursi, NU 91 kursi, PKI 80 kursi, partai lainnya memperebutkan sisa 118 kursi.
Walaupun pemilu 1 dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan tertib, tetapi keadaan politik dan keamanan belum stabil. Hal ini disebabkan oleh 1. Sering terjadi pertentangan antar politik. 2. Partai politik hanya mempertahankan keyakinan partainya. 3. Anggota DPR hasil pemilu belum dapat memenuhi harapan rakyat. 4. Badan konstituante gagal menyusun UUD. Terima kasih.